Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah Salsabila Sidik akan menjelaskan tentang komunitas Arab. Sayyid merupakan sebuah gelar penghormatan dari para pencintanya untuk para keturunan Nabi Muhammad dari Imam Ali bin Abi Thalib. Selain di Indonesia, zuriat Nabi Muhammad juga memiliki sebutan khusus seperti di Maroko dan sekitarnya. Mereka dikenal dengan nama Syarif. Di Hijaz mereka dikenal dengan sebutan Sayyid. Selain dikenal dengan nama Sayyid, di Indonesia mereka lebih dikenal dengan sebutan Habib. Ada beberapa faktor yang membuat golongan Sayyid datang ke berbagai kawasan di Samudra Hindia. Pertama, kemampuan bepergian dimudahkan oleh jaringan perdagangan. Kedua, hubungan intelektual mereka dengan ulama internasional, sehingga kadar keulamaan mereka mulai dikenali. Ketiga, adanya konflik internal berkepanjangan dalam masyarakat Hadrami dan minimnya sumber daya alam. Keenam, dan menjadi faktor terpenting ialah keikutsertaan mereka dalam mazhab Syafi'i membuat mereka mudah berbaur dengan tradisi keagamaan masyarakat yang beredar di sekitar Samudra Hindia. Orang Arab yang bermigrasi ke Indonesia datang membawa sistem stratifikasi sosial. Walaupun mereka tahu Islam tidak mengenal perbedaan kasta berdasarkan silsilah, setidaknya ada 5 stratifikasi sosial orang Hadramaut, yaitu yang pertama, golongan Sayyid. Mereka adalah golongan tertinggi dan terpandang yang mengaku keturunan Rasulullah dari putrinya Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini bisa disebut dengan golongan Alawi atau Alawi, yang terkadang dikenal sebutan Habib. Yang kedua, golongan Khabail, yaitu golongan ningrat duniawi di Hadraut. Mereka golongan yang memanggul senjata. Yang ketiga, golongan Masyaikh, golongan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengecaran. Yang keempat, golongan Daif. Golongan ini terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, dan lain-lain. Yang kelima, golongan Abid, yaitu budak. Ramainya perdagangan di Selat Malaka dan pemindahan ibu kota ke Residenan Sumatera Timur dari Bengkalis Riau ke Medan pada tahun 1979 membawa dampak pertumbuhan dan kemajuan, baik dalam segi infrastruktur maupun lainnya. Pembukaan perkebunan baru di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera juga membuat dampak yang cukup besar bagi kota Medan. Medan kemudian muncul sebagai daerah baru yang banyak dituju oleh para imigran dari berbagai wilayah seperti Cina, Arab, Semenanjung Melayu, Singapura, Asia Selatan, dan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Medan terus berkembang menjadi salah satu kota besar yang penuh dengan kemajuan. Salah satu yang membuat Medan menjadi kota penting adalah ramainya penanaman tembakau pada tahun 1970 sampai 1910. Pertumbuhan sektor perkebunan yang didukung sarana transportasi untuk distribusi komoditas perkebunan ke pelabuhan ini sangat mempengaruhi perkembangan kota Medan. Seiring berjalannya waktu, kereta api yang awal mulanya muncul untuk mengangkut tembakau dari Medan ke pelabuhan Belawan berubah menjadi alat transportasi utama yang mengangkut produk-produk dari luar kota. Golongan Sayyid sudah mulai datang ke Sumatera Utara, khususnya kota Medan, sejak abad ke-19. Kedatangan mereka ke Medan banyak berdagang dan membawa bahan-bahan dari Timur Tengah. Kemudian mereka akan membentuk sebuah komunitas kecil karena sama-sama pendatang dan berasal dari daerah yang sama. Di Medan, orang-orang Arab memilih banyak marga, bahkan melebihi marga orang Mandailing dan Batak. Selain pusat-pusat perdagangan, ekonomi perkotaan juga ditopang oleh kegiatan industri besar yang sudah mulai muncul di kota Medan. Kondisi ini termasuk salah satu faktor yang membuat pertumbuhan penduduk di Medan semakin meningkat. Manfaat dari artikel ini ialah
kita bisa tahu kedatangan orang-orang Arab pertama yang datang ke Indonesia.